Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Septian di hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020 ya. Pada kali ini Pak Septian akan melanjutkan materi yang kemarin di tema 1, subtema 2, masih di subtema 2, tapi kali ini di pembelajaran 6, pembelajaran terakhir di subtema 2. Kita akan segera mulai pembelajarannya. Sebelum dimulai, Pak Septian minta kalian untuk membuka buku paketnya. Untuk membuka buku paket tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 ya. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, di sini ada gambar seorang perempuan, anggaplah namanya dia Siti ya. Siti ini di situ melakukan 4 kegiatan, 4 aktivitas ya, 4 aktivitas sebelum pada malam hari ini sepertinya ya. Jadi aktivitas ini gambar ini saling berurutan atau berkaitan ya. Seperti yang kemarin Pak Septian sudah pernah ajarkan ke kalian untuk bercerita tentang gambar yang saling berkaitan. Oke, Pak Septian di sini mempunyai sebuah cerita, maksudnya Pak Septian di sini mencoba untuk menceritakan dari gambar tersebut ya. Berikut cerita dari Pak Septian. Siti adalah anak yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kaki. Ya, di situ dia terlihat mencuci tangan dan kakinya ya. Setelah itu Siti menyikat giginya supaya bersih ya. Jadi ini aktivitasnya dia sebelum tidur, menyikat giginya supaya bersih. Setiap tidur Siti selalu menggunakan baju tidurnya. Setiap tidur Siti selalu tepat waktu, tidak pernah tidur terlalu malam ya. Jadi ini adalah gambar bercerita atau gambar yang saling berhubungan yang bisa kalian buat untuk menjadi sebuah cerita ya. Di sini Pak Septian menceritakannya dalam beberapa kalimat. Kalimat itu adalah dimana kalimat selalu diawali dengan huruf besar ya. Kalimat diawali dengan huruf besar seperti suatu contoh ini Siti, dan kalimat itu akan diakhiri dengan tanda titik. Ini adalah tanda akhir kalimat ya. Jadi Siti adalah anak yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu merupakan satu kalimat anak-anak ya. Selanjutnya, setelah kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, maka kata atau awal huruf selanjutnya adalah awal dari kalimat. Jadi sebelum ya, S ini harus huruf besar karena awal dari kalimat. Sebelum tidur Siti mencuci tangan dan kaki, titik. Jadi di sini adalah kalimat yang kedua ya. Setelah itu Siti menyikat giginya supaya bersih. Ini adalah kalimat ketiga. Setiap tidur Siti selalu menggunakan baju tidur. Ini adalah kalimat keempat. Setiap tidur Siti selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Nah, itu adalah kalimat yang kelima. Jadi di sini Pak Septian sudah membuatkan contoh 5 kalimat dari gambar yang ada di dalam yang ditayangkan Pak Septian dan juga ada di buku paket kalian anak-anak. Nah, selanjutnya setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara kita beristirahat adalah tidur ya. Jadi tidur adalah salah satu mengistirahat langkah atau cara kita untuk mengistirahatkan tubuh. Jadi ketika kita tidur, tubuh itu akan beristirahat secara total ya. Pada umumnya manusia minimal manusia membutuhkan waktu 8 jam untuk beristirahat atau tidur. Jadi jika lebih dari 8 jam tubuh itu akan sakit ya. Sama juga ketika kurang juga tubuh akan mengalami masalah juga ya. Maka dari itu ketika anak-anak lagi belajar di rumah seperti saat ini, saya harap kalian tidak hanya beristirahat atau tidur-tiduran di rumah ya. Kalian bisa beraktivitas seperti biasanya sambil bisa belajar membantu orang tua. Jadi kelas 3 mulai saat ini harus bisa belajar membantu orang tua ya. Apapun itu, kalau di rumah ada mama atau bunda atau ibu, bantu ibunya dalam melakukan aktivitas di rumah. Mungkin membersihkan rumah, disapu rumahnya, membantu memasak. Barangkali ibu butuh diambilkan apa-apa sambil kalian belajar untuk memasak. Juga dibantu untuk mencuci piring, belajar ya. Jadi setiap habis makan, anak kelas 3 harus mencuci piringnya sendiri ya. Selanjutnya, saat tidur beban terasa lebih santai dan tidak tegang ya. Jadi tidak tegang, tubuh itu sudah tidak lagi memikirkan aktivitasnya dia ya.
Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat, ya. Ada hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Mungkin itu juga yang kalian lakukan ketika kalian akan beristirahat atau tidur, ya. Jadi ada yang mencuci kaki, lalu itu menggosok gigi, dan terakhir sebelum tidur yaitu kalian harus berdoa. Namun di sini, ya, cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Ya, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Seperti yang kalian pelajari dalam kelas kemarin di kelas 2, ya. Seperti yang kalian pelajari kemarin di kelas 2, kalian sudah mempelajari ada 6 agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia, ya. Dan agama itu memiliki perbedaan cara-cara untuk berdoanya, ya. Nah, seperti dalam contoh itu di situ ada cara berdoa agama Islam, cara berdoa agama Kristen, cara berdoa agama Katolik, ya, berbeda-beda. Dan selanjutnya yaitu cara berdoa agama Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Semua agama memiliki cara berbeda dalam berdoa. Nah, kita harus menghargai supaya kita bisa hidup rukun dengan siapapun. Seperti yang kemarin Pak Septian, kita tidak akan tahu siapa yang akan membantu kita ketika kita membutuhkan pertolongan, ya. Kapan kita mengalami musibah atau kapan kita mengalami suatu permasalahan, kita tidak tahu teman atau tetangga kita siapa yang akan menolong kita. Maka dari itu kita harus menghargai perbedaan supaya tetap hidup rukun, ya, supaya kita ketika kita mengalami permasalahan atau mengalami musibah, kita tidak malu ketika kita dibantu oleh tetangga yang biasanya mungkin kita benci, ya. Jadi maka dari itu hindari sikap membenci siapapun itu. Oke. Selanjutnya, nah, kali ini materi pembelajaran 6 ini tidak terlalu banyak materi yang ingin Pak Septian sampaikan. Karena apa? Saya ingin mengulas saja di materi subtema 2 ini kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia, ya. Itu tadi sampai di situ tadi pembelajarannya. Ketika besok di subtema 3 kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, ya. Untuk tugasnya kali ini yaitu yang pertama, kerjakan LKS halaman 42 pada bagian PPKN di LKS, ya. Jadi dikerjakan di LKS saja, ditulis yang rapi jawabannya, ya. Yang selanjutnya, kerjakan LKS halaman 42 bagian matematika pengurangan. Kemarin sudah diajari Pak Septian caranya mengurangi. Kerjakan di buku tulis matematika beserta cara susun ke bawah seperti yang kemarin diajarkan Pak Septian, ya. Kerjakan dengan rapi di buku tulis matematika. Untuk matematikanya kalau PPKN langsung di LKS-nya saja, ya. Baik, anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Pak Septian. Pak Septian mohon maaf apabila ada penjelasan dari Pak Septian yang kurang jelas atau kurang bisa dimengerti oleh kalian, ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi Pak Septian, tanya ke Pak Septian, ke WA pribadi Pak Septian, atau menghubungi Pak Septian dengan telepon Pak Septian, boleh, ya. Atau kalian mengulangi beberapa kali juga boleh, ya. Yang penting tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Semoga kalian selalu sehat. Sekali lagi Pak Septian mohon maaf apabila Pak Septian ada salah atau kurang jelasnya dalam menjelaskan ke kalian. Pak Septian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.